Sumba is known as the island of 1,000 horses, where horses are part of identity, ceremony, and everyday life. Here, heritage is still alive, not behind museum walls, but in the rhythm of the land and its people. In this episode of Equine Escapes, follow our journey in Nihi Sumba as we explore breathtaking landscapes, unforgettable equine experiences, and the deep cultural connection between Sumba and its horses. This is more than just a tour. This is an adventure into the spirit and heritage of Sumba, the island of 1,000 horses. So come along and experience the magic with us. Hi guys, so that was the end of our tour of our beautiful honeymoon suite namanya Maranga 2 di Nihi. You guys can book it down in the link below. It's a honeymoon suite tapi ini sangat-sangat spacious banget. Bisa untuk couple dan anak atau few people lah. It's beautiful room dengan view yang bagus banget. And next kita akan go to the stable sekarang. Kita mau swimming with the horses. Kita juga akan trekking naik kudanya di kampung dekat Nihi. And yeah, we're gonna check out the horses. So see you at the stables. So this is where the Nihi Sumba ponies bathe and swim every day, and we've done it with us. You can book it too, or you can do it too. Just go on to the link below. It's such an amazing experience. Yeah. Next, we are heading deeper into Sumba, from the coastline into a traditional village where the Indonesian Sumbanese culture lives and breathes. Nanti, kita akan bertemu Dr. Osta, a local vet, born and raised in Sumba. And Dr. Osta tidak cuma merawat kuda, but truly understands their meaning in this island. Through his stories, kita mulai melihat bagaimana kuda dan budaya tidak pernah benar-benar terpisah. And we are about to discover something more personal, more rooted, more Sumba. So come with us. This is where the journey gets deeper. Kita mau ke mana? Kita mau ke Weihola. Wearing a ikat Sumba.
arrived at Waihola Village, a traditional Sumbanese village where ancestral homes and daily life are still beautifully preserved. Here, heritage is not just remembered, it is lived. So come along as we sit down with Dr. Asta to talk about Sumba, its culture, and the horses that are such a big part of the Sumbanese soul. Hi, this is Saskia here again. Kita lagi di Kampung Waihola, and we're gonna go look around this little village dengan a few special guests today. I'm wearing an ikat, as you guys can see, and it's very, very exciting. This is Dr. Asta and his wife, Mbak Anika. I'm Osta. Say hi guys. So we're on this page, and yeah. Kalau kalian mau, you can use Indonesian aja soalnya kan penontonnya orang Indonesia. Jadi kalau mau bawa kita keliling boleh? Boleh. Ya, okay. Let's go. Look, there's a horse here. Ini ada kuda nih. Nanti kuda duluan ya? Kuda udah ada nih. Kuda Sumba ya? Ya, kuda Sumba. Sandalwood, ya. Ini tuh very, very tangguh banget ya? Iya. Ini kita show. Ini ciri khas kuda Sumba. Nah, terus tingginya ini kurang lebih 112 cm lah, kurang lebih begitu. Nah, kuda ini jangan dilihat dia kecil, tapi dia sangat kuat. Oh ya? Dia bisa bawa kurang lebih 80 kilo. Di atas? Di atas. Wow. Sangat kuat. Wow. Kalau dibanding kuda G, ya. Kalah kuda G. Kalau untuk trekking, ini akan lebih kuat. Sekecil coba dibandingkan ini ya? Itu kuda di Nihi, ada kuda Balo. Ya. Dibanding sama kuda Marley. Coba jalan. Pasti yang capek itu kuda si Marley. Karena mereka punya kelebihannya, daya tahannya lebih kuat. Gitu. Ya. Kalau zaman dahulu, kuda ini dipakai buat memakul ataupun membawa hasil panen. Oh. Ya. Jadi mereka setelah panen muat padi itu di karung, terus ditaruh di atas kuda. Saya ceritakan pengalaman. Saya dulu kebetulan di rumah ada kuda. Jadi kan kalau setelah panen gitu di sawah kan, dulu kan belum ada transportasi kayak truk jadi ngangkutnya itu pakai kuda. Wow. Saya naik, terus nanti yang karung itu kan dia kurang lebih 100 kilo. Oh ya? Jadi bayangkan kuda Sumba itu dia bisa ngangkut. Ya mungkin karena saya kecil, kurang lebih berat itu kurang lebih 30-an kilo. Wow. Ditambah 100 kilo. Wah. Kebayang nggak? Sekecil itu? Sekecil itu. Dan kuat. Bayangkan dia harus masuk di lumpur, Mbak. Iya ya. Kudanya strong. Iya, kuat. punggungnya. Itu kelebihan kuda Sumba. Iya ya. Aku juga jadi naksir mau bawa pulang satu. Bawa pulang satu kuda Sumba. Kuda Sumba aku mau banget. Dan kuda Sumba itu dia bukannya hewan untuk orang Sumba, tapi dia itu identitas. Wow. Karena kuda dengan manusia itu satu bagian yang tak terpisahkan. Karena kalau ada istilah sehidup semati itu dengan hewan. Wow. Ya. Wow. Jadi orang Sumba itu wajib punya kuda karena itu transportasi. Terus misalnya kalau ada acara kematian, kedukaan, bahkan mahar sebagai kawin mahar itu pakainya kuda. Very valuable banget. Jadi ketergantungannya itu tinggi. Jadi saling itu. Keren banget ya mereka tuh mereka see the horse sebagai an asset ya. Yeah. Asset that's like gold atau something or money. Tetapi jadinya kuda ya. Okay, that's very, very cool actually. Terus mereka juga tinggal di bawah these houses ya. Ini nama rumah tradisional namanya tradisional, rumah menara. Rumah menara. Jadi ini menaranya itu dia punya simbol filosofi. Jadi itu dia mengarahnya ke yang istilah maha kuasa gitu. Very cool. Dia punya simbol harapan. Iya. Ya, lebihnya kayak gitu. Ada perbedaan yang lebih tinggi sama lebih pendek atau semuanya? Rasanya sama. Sama ya. Kalau tinggi dan rendahnya tergantung kemampuan dari yang Yang punya bikin rumah. rumahnya. Iya. Tapi kalau misalnya filosofi, kayak contoh di atas rumah kalau dilihat di ujung tanduk dua atas itu kan ada ditara dua pole, dua tiang itu. Itu artinya melambangkan suami dan istri. Jadi suatu saat kalau suami misalnya salah satu dari pasangan tersebut sudah dipanggil Tuhan, dengan sendirinya salah satu pasti patah.
Kayak contoh misalnya. Contoh saya kemarin, Oh. ketika bapak saya sakit, salah satu itu jatuh. Oh, wow. Setelah itu bapak saya meninggal. Oh. Kemarin Februari bulan ini. Jadi itu kayak mungkin secara apa kita ada hubungan tapi secara budaya itu dia punya hubungan dan itu terjadi. Itu terjadi di saya. Wow. Ya, jadi saya menyaksikan itu. Agama pertama orang Sumba itu adalah Marapu. Ya. Itu bedanya Marapu spesialnya apa? Sebenarnya the sama kalau difference. apa di gereja itu sama. Hanya Okay. mungkin rangkaian prosesnya itu yang sedikit berbeda, tapi tujuannya sama ke Tuhan. Very nice. Gitu. Very cool. Dulu orang tua saya Marapu. Oh ya? Ya, Marapu. Dan beliau adalah salah satu ratu. Oh. Bapak yang Ratu ratu. itu salah satu pemimpin Marapu. Wow. Dan kuda ini adalah kuda tunggangnya Bapak. Bapak Rato ini. Wow. Kita sebutnya Rato. Rato. R-A-T-O. Ya. Okay. Dan ini kuda tunggangnya, kuda kesayangannya Bapak Ya, Rato. sangat-sangat ganteng itu kudanya. Okay, jadi dokter kan you're vet ya, dokter Ya, hewan betul. kuda, especially for horses. Terus Saskia mau nanya aja nih, kenapa kau bisa jadi dokter hewan? Like, what made you want to become a vet? Especially kan ini di Sumba kan kita quite far away from, Ya. civilization yang like the big cities. Ya. Boleh ceritakan sedikit Eh, tentang your journey untuk menjadi dokter hewan kuda specifically? saya sedikit menceritakan kenapa saya memilih jadi dokter hewan. Itu mungkin kebetulan di rumah saya itu ada hewan. Jadi pernah satu kali itu saya punya kerbau itu mati. Oh no. Nah, terus bapak saya ini harus ke dinas manggil dokter hewan. Tapi dokternya tidak datang. Terus sampai kerbau itu mati tidak tahu itu penyebabnya apa. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu susah sekali untuk dapatkan pelayanan kesehatan dan susah sekali itu dapatnya obat. Untuk hewan. Ya, ketika saya selesai saya ke Kupang. Saya kuliahnya di Undana. Nah, ketika itu ada program studi, saya memilihnya dokter hewan dengan alasan saya harus pulang terutama untuk keluarga dulu. Iya. Nah, saya bilang saya harus jadi dokter hewan. Akhirnya saya kuliah. Akhirnya Kuliah tahun berapa? 2013. 2013. Oh wow. Nah, akhirnya itu pas kuliah itu kan kampus saya itu di bawah IPB. Nah, saya datangkan dokter dosen terbang dari IPB. Ketemu dokter Nanta. Dokter. Nah, ketika dokter Nanta ngajar itu kan slide-nya semua kan hampir kuda. Iya benar. Ya, saya bilang saya menemukan orang yang pas. Jadi ketemu, ya saya bilang ini passion saya di kuda. Iya. Akhirnya saya memutuskan persis itu saya teliti tentang kuda. Jadi penelitian saya tentang kuda, studi keragaman warna kuda dan morfometrik. Jadi warna asli kuda Sumba dan dia punya ukuran tubuh, tinggi, kepala, pokoknya tentang anatomi kuda Sumba. Gitu. Sudah akhirnya saya ikut dokter Nanta ke Bogor. Akhirnya saya dibilang saya sambil belajar. Akhirnya saya semakin jatuh cinta bahwa saya berpikir bahwa saya harus belajar lebih tentang kuda dan saya harus balik. That's very good. Nah, ketika saya pulang, saya dipanggil Nihi. Nah, setelah berjalannya waktu, muncullah ide dari teman-teman dari Nihi bahwa Nihi sudah bantu manusia lewat Sumba Foundation. Iya. Kenapa hewannya tidak dibantu? Benar sekali ya. Akhirnya bentuklah satu program yang namanya ya. Jadi saya merasa itu saya terpanggil. Iya. Dan saya berharap bahwa saya orang Sumba, saya harus berdampak baik untuk masyarakat. Iya, Karena benar. Mbak tahu populasi kuda di Sumba itu menurun. Oh. Menurunnya itu pertama itu pengeluaran kuda salah satunya ke Jeneponto, Mbak. Iya. Itu sangat besar. Terus ke Jawa. Iya. Nah, makanya harga kuda sekarang meningkat. Terus yang ketiga itu adalah penyakit. Ada yang namanya itu penyakit surah. Ya, Surah tahu. itu parasit darah lah. Iya. Nah, yaitu sangat berbahaya dan itu sangat membunuh.
Ya ampun, iya ya, benar sama dengan saya sendiri belajar tentang kuda, tapi aku merasa ada calling Ya. untuk balik untuk kuda di Indonesia. Jadinya ya, I Terus, understand. ya. It's a, apa ya? You live for horses. Ya. Yes. It's like Saya apa? menceritakan sedikit tentang perjalanan amal kuda ini, horse charity. Jadi ketika awal-awal itu masyarakat belum begitu antusias. Iya. Tapi ketika kita ketemu kuda yang misalnya pada saat itu dia lagi malnutrisi, dia dia cacingan. Iya. Ketika kita bantu, kasih edukasi, nanti berikutnya datang dia yang paling semangat. Karena apa? Dia merasa ada perubahan. Yes, pasti. Udah Dia pasti. bilang, "Oh, Papa, ini kuda saya." Nanti dia yang mungkin kita lupa. Iya. Karena dia datang, "Bapak, ini kuda saya kemarin itu setelah Bapak suntik, kasih dia obat cacing, cacingnya keluar, dia nafsu makannya jadi lebih baik. Ini kuda saya jadi gemuk." Jadi saya merasa bahwa itu terima kasih untuk nih. Lewat saya itu kita berdampak baik untuk Iya, masyarakat. pasti, udah pasti. Gitu. That's amazing. That is Yeah. so inspiring banget loh. Especially dengan limited resources. Saya Yeah. dari beberapa hari terakhir sama anak-anak di sana baru, besok ke Cap Caroso. Yeah. Sangat resourceful banget lah. Yeah. Udah you don't have a lot, tapi we try to make the best untuk the horses ya. And then itu juga jadi positive effect for the grooms. Mereka learn so much. Mereka juga terapin what they learn in their own houses dengan kuda-kuda mereka juga. Jadi kayak it's a very kayak domino effect yang sangat positif ya. Yeah. Yeah, you guys are so inspirational. Bisa balik ke sini and then share Yeah. dengan orang-orang yang sekitar di sini. It's very very good, I think. Tapi ya, itu namanya for horses kan kesejahteraan is number one ya. Animal I'm pretty sure welfare, you guys juga agree with that. Jadi ini this is a Sumba, traditional Sumba house ya. Jadi di bawah ada tempat hewan. kan hewan, and then this is ini yang tempatnya Manusia. ini manusia. Jadi itu satu kamar besar atau ada sekat? Ada sekatnya, ada Biasanya kamar. sekatnya untuk Biasa ada kamar utama itu untuk suami istri, terus ada anak, bahkan untuk tamu. Nanti tamu biasanya bebas, dia punya lantai khusus. Untuk Seperti tamu? ini. Iya, dia terbuka. terus mereka tidurnya di Pengalaman di rumah saya bahkan kurang lebih sama. ya. Di atas rumah itu kalau misalnya ada acara adat atau kematian, itu dia bisa tampung kurang lebih mendekati 100 orang di atas. Duduk mepet-mepet tapi. Ya, Mepet-mepet. dia bisa tampung Segini. Wow, banyak itu. itu kuat sekali. Ya. Tiang ini diambil tidak ambil sembarang tiang. Ini ada 4 tiang utama ya. Ya. 4 tiang utama itu punya apa namanya seperti makna ya. Iya. Ya maknanya masing-masing. Terus ambil kayunya itu harus diambilnya di hutan dan itu melalui permisi dulu sama istilahnya merapunya. Iya. Wow. Tuhannya kayak begitu. Wow. Sama kalau dilihat ini tidak ada paku di bangunan. Iya, sama sekali ya. Tidak Iya. ada paku. Itu keren banget. Diikat Jadi, aja ya. Iya, pure tradisional ini. Iya. Ini talinya juga dari hutan. Wow, ini udah berapa tahun? How old is this house? Dibangun 2009, kurang lebih 16 tahun ya. Wow. Keren ya, sangat-sangat sturdy banget ya. Ini yang punya Bapak Dato Daku. Gato Daku ya. Bapak Dato Daku rumahnya. Iya. So tadi kita udah ngobrol sedikit tentang your dreams sebagai dokter hewan. What's like the biggest challenge lah untuk Dokter Asta sama Mami di Tantangannya sini? apa ya? Banyak ya. Tantangannya sangat banyak. Saya mungkin sedikit cerita Boleh. pengalaman saya dengan istri. Ketika saya pulang, Mbak, ketika keluarga tahu saya jadi dokter hewan itu, saya beberapa kali ketika ada kuda sakit, Mari dok. saya dipanggil. Mbak tahu saya dibayarnya apa? Ayam, kadang sarung kain. Ya mungkin kalau secara matematika saya rugi. Tapi saya bilang ini panggilan saya harus menyelamatkan mereka. Karena saya bilang saya sudah disumpah untuk selamatkan hewan. Emang? Jadi saya bilang ya awalnya jadi perdebatan untuk saya dan istri bahwa kita rugi kan. Ya Mbak tahu lah obat kuda kan nggak ada yang mahal. Saya biasanya kan impor, beli kudanya dari obatnya dari teman-teman, salah satunya dokter Arya. Itu kan juga harganya lumayan. Nah misalnya kudanya kolik, saya harus kasih kalau dia dehidrasi saya harus infus. Nah kalau kita hitung kan pasti biayanya cukup besar. Tapi saya udah tahu kemampuan pemilik hewan itu seperti apa. Kan nggak tega kan kita nagih infusnya sebesar itu.
Nah, nanti mereka bayangnya ada yang tiba-tiba kasihnya ayam. Mau tak, saya harus terima. Saya bilang, saya utamakan itu pelayanan. Soal nanti berkat saya itu pasti ada. Dia akan ngikut kayak gitu. Jadi tantangan itu sangat-sangat kompleks. Yeah, it's a lot of challenges ya. So far kan you've been disupport juga sama, saya dengar disupport sama Nihi ya, Nihi Yeah. Sumba Foundation ya. What has Nihi Sumba Foundation done dalam beberapa tahun terakhir? Untuk kalian, aku lihat di jalan kan ada water tank, ada sekolah, ada small buildings. Selain itu untuk yang hewan-hewan, how are they supporting Dr. Asta? Support dari itu, misalnya kita ketemu kuda yang betul-betul malnutrisi, itu saya harus koordinasi dengan ini bahwa kita harus support makan. Setelah kita pemberian vitamin, paling tidak kita continue lagi. Bahkan tidak sampai hari itu, kita akan kontrol bentuk tim. Mungkin nanti kita minta dari tim stable untuk kontrol kudanya, sudah perkembangannya bagaimana, kayak gitu. Ya, nanti mungkin supportnya bentuknya pakan. Supportnya pakan sama pelatan ya. 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 Ada kedepannya, is there anything exciting dengan Nihi Sumba Foundation yang that's gonna happen? Kalau di Nihi itu kita sebutnya Kuda Heritage Project. Kuda apa? Kuda Heritage Project. Heritage Project. Iya. Jadi apa itu? kalau Sumba Foundation kan dia bergerak dalam kemanusiaan. Tapi kita untuk yang animal, kita namakannya Kuda Heritage Project. Dan itu yang bentuk Ini pakan, dokter, veterinary services gitu ya. Benar. Obat. Benar. Jadi Nihi supportnya itu adalah dengan, kalau sejauh ini Osta melakukannya pro bono. Jadi selama melakukan atau visit ke kampung-kampung, Dokter Osta tidak dibayar. Oh wow. Tapi cara support ini juga salah satu bentuk Osta mensupport masyarakat. Ya. Dia memberikannya dengan cara memberikan jasanya dia. Karena kita tidak, basicnya kan kita tidak punya sesuatu yang berlebih. Ya. Jadi kita mau bekerja sama dengan Nihi. Nihi supportnya dengan cara Nihi yang beli pakannya, Nihi yang beli vitaminnya, beli obat-obat yang diperlukan, Obat cacing, maupun vitamin, itu semua Nihi yang provide. Wow. Jadi dokter hanya datang, bantu, oke, mari kita. Nah, salah satunya yang kita minta untuk koordinasi adalah Bapak Dato. Jadi di sini Bapak Dato kita pernah lakukan di kalau tadi jalan sebelum jalan masuk ke sini itu kan ada halaman cukup luas tuh. Nah, itu kumpulkan kuda-kudanya di situ. Dari berapa kuda kampung? Kemarin 3 kampung, Bapak? Kadoku, Wehola, dan Prakapetang. 3 kampung. Jadi kuda dari 3 kampung itu datang semua rame-rame. Dikumpulkan di satu halaman. Wow. Terus kita kasih macam-macam. Sampai satu kali ada satu kuda yang ya kita rasa sedih juga karena memang peralatannya belum lengkap. Salah satunya itu kena sinusitis ya. Ya. Kena sinusitis sampai hidungnya itu sudah cukup membengkak. Oh, Sampai nafasnya sudah susah. Ya. Infeksinya udah berat. Jadi ya itu yang kita. That's amazing. That's so cool. Iya, saya dengar dari Evelyn juga ada mau ini ya. Ada peralatan baru masuk juga ya. Ya, itu juga. peralatan apa aja untuk yang kuda-kuda? Ada mikroskop sama kikir gigi yang lagi mau on the way. Wow. Keren banget. Nah, itu bentuk support lagi ya dari Nihi. Goalsnya saya dan Nihi itu minimal ke depan itu ada klinik. Wow. Nah, kan di Sumba kan belum ada. Iya, belum. Paling tidak ada sentral untuk ya misalnya ada kuda yang emergency patokannya situ. Nanti semoga ini harapan saya. Saya akan bentuk tim. Saya punya teman dokter yang kita kerja itu kolaborasi. Iya, bagus. Itu pasti useful banget sih, soalnya banyak hewannya, ada kuda, ada kambing, ada sapi, very similar but not similar, tapi bisa terpakai ya semuanya kan. Macam horse charity ini kita kan awalnya kan untuk kuda, tapi ketika sampai di lapangan itu ada yang klien bilang, aduh bapak saya punya kerbau ini kurang makan, dia menjerit. Ya mau kita harus layani. Iya. Gitu. Misalnya anjingnya, contoh ada anjing yang dia butuh obat cacing, ya mau kita harus bantu. Jadi jamur, kita edukasi lagi ini penyebabnya apa, gitu. Iya, edukasi itu penting banget. Wah, sangat penting. Sampai lucunya pernah kita di Desa Alang, ceritanya kita ke bawah untuk kuda.
Terus tiba-tiba ada satu mama yang dia datang. Itu kita sudah kali kedua apa kali ketiga ya kita ke sana. Jadi kali berikutnya itu kita datang, mama itu dengan excitednya sementara antrian kuda lagi banyak. Tapi dia datang bawa ini papis. Bawa papis. Terus dia bilang gini, "Pak dokter, tolong suntik ini anjing saya yang ini juga ya." Terus, oh ya oke, dengan senang hati kita bilang. Jadi suntik, terus dia bilang gini, "Iya Pak dokter, karena yang beberapa bulan lalu Pak dokter datang, semua anjing saya yang tidak disuntik dokter mati. Ada satu yang dokter sempat suntik, Terselamatkan. yang dulu sakit parah itu yang terselamatkan, sisanya mati katanya." Jadi Dia antusias gitu. wow, Jadi, yeah. dia bawa papisnya ada 5 waktu itu, terus teman-teman yang lainnya tetangga-tetangganya By pada example banget ya. dengar, iya, jadi ikutin. dia tuh bawa. Wow. Yesterday, we visited Wehola village, and it was such an incredible experience seeing the traditional houses and how Sumba's culture is still being preserved even to this day. And it really reminds us how beautiful Indonesia is and how much there is still to explore. Today, we're going to check on the Nihi horses at Sandalwood Stables and catch a sunset ride later on in the day. But first, let's grab some breakfast. Hey guys, so this is one of the mornings that we're here in Nihi. Kita akan makan breakfast sekemlang by the beach. Breakfast done, we are heading out to see the horses, and later this afternoon we will go on a beach ride at Nihiwatu Beach. If you would like to learn more about how we care for and support the horses here in Nihi and Sumba, do check out our previous episode. Hari ini kita mau naik kuda, kita sunset ride. Ini enak banget, kamu nggak usah pegang the camera. Ada Sadie, ada Balu, ada Roy. Roy. Harus nunggu helmet. Kamu coba. Just had an amazing beach ride here at Nihi. From working with the horses and team at Sandalwood Stables to enjoying the Maranga Villa, it has been the most fantastic experience. For now, we will relax a little bit at the villa and we will see you tomorrow for a trek to Nihioka. The journey from Nihi to Nihioka takes about an hour and a half on horseback. And you can check out all of Nihi's equine heritage experiences in detail at nihi.com. See you tomorrow! Good morning! Today's the day. We are getting ready for our trek to Nihioka, a special spa safari destination. This trip will take about an hour and a half on horseback, riding through Sumba's incredible landscapes. So honestly, the journey itself is already part of the adventure. Nanti begitu sampai di Nihioka, we're going straight into breakfast at Nihioka Valley with a beautiful view of the ocean. And after that, the Nihi Massage Equine Experience, with horses right there beside us. I mean, how amazing does that sound? We seriously can't wait. So saddle up and come along, let's ride to Nihioka together!
bagus di mana? Saya lewat tuh. Wow, kalian lihat kan? Perjalanan ke Nihiyoka benar-benar indah. Sumba memang luar biasa. The natural beauty of Indonesia is truly unmatched. And sekarang kita siap untuk sarapan dulu sambil explore Nihiyoka. And what better way to wrap up our adventure than with a soothing massage by the Nihi Wild Wellness team, accompanied by this calming presence of these incredible Sumbanese horses. Feeling the rhythm of their gentle energy, you can't help but relax and connect with nature. From beach rides and trekking through palm forests to exploring Sumba's rich culture, Nihi truly lets you experience it all. Thank you for joining us on this special episode of Equine Escapes. We will see you next time for more adventures and more horses across all our channels, where we share stories and moments with horses, because every horse matters.